Bang Yogi, apa yang ingin ditampilkan oleh Nasdem sebenarnya? Memberikan statement tanpa syarat dan juga tanpa ada sosok Surya Paloh di sana. Oh ya, barangkali kemarin sedang sibuk atau nggak sempat ada ya. Gitu ya Bang Taslim. Ini saya dengan Bang Hashar Taslim ini sama-sama dari Sumatera Barat. Jadi tahu kapan waktunya pas ada atau pas nggak ada gitu. Okay. Mungkin lagi sibuk, gitu cara bacanya. Tapi yang menjadi menarik kan bahwa ini tanpa syarat. Jarang loh orang memberikan tanpa syarat itu. Berarti cintanya sudah bulat. Tanpa syarat, tanpa mahar juga kan. Pilkada itu di banyak tempat itu kadang-kadang suka ada maharnya. Kalau nggak disebut mahar, uang tiket, uang operasional dan lain-lain. Ini tanpa mahar, tanpa syarat. Bahkan sepenuhnya terserah Anies. Mau wakilnya siapapun terserah. Dan sebaliknya tadi Bang Pipin sudah menyebutkan bahwa untuk PKS dengan syarat, yaitu dengan Sohibul Iman. Ya aman jadinya gitu. Nah artinya nanti sampai 22 Agustus kalau hanya dua ini, maka jadinya kalau secara metodologis pemikiran ini menjadi aman ya. Ya kan? Karena yang satu mengatakan dengan syarat, yang satu tanpa syarat. Yang menjadi menarik adalah kan dua ini yang baru memenuhi syarat ya. Untuk 106 kursi itu. Dengan 20%. Pada sisi lain, ini melahirkan pertanyaan yang lebih besar adalah, ini kan kuat ya, tapi lawannya siapa? Kalau disebut-sebut katakanlah dari Kim gitu ya, siapa yang akan dimunculkan? Karena kan seperti dalam tanda petik ada keluhannya PKB yang mengatakan kami sebetulnya juga dukung gitu ya. Tapi? Cuma kalau bisa ya wakilnya yang lebih ngetop, izin loh Pak Kang Pipin ya. Bang Pipin, ini saya mengutip aja gitu. Nah, ada kemungkinan nggak nanti ketika misalnya head to head atau mungkin kalau 3 pasang, ini jauh lebih kuat dari pasangan yang dimunculkan. Sementara ini kan pasangan yang kuat karena PKS itu secara umum menguasai Jakarta ya dengan perolehan kursi yang paling tinggi kemarin. Namun ini kan ceruknya menjadi satu nih dengan Anies gitu. Betul. Yang seakan-akan dibutuhkan itu kan akan lebih baik kalau ceruknya dua. Yang diperoleh sekarang ini dari tambahan Nasdem. Dari hasil survei Litbang Kompas yang terakhir itu kan menjadi menarik bahwa preferensi pemilih di Jakarta itu antara lain, ini ada dua yang menyatu nih. Pemilih yang memilih berdasarkan agama 75% loh. Yang memilih berdasarkan partai yang disukai juga 75%. Lalu di bawahnya ada berdasarkan suku 66%, lalu 63% berdasarkan kekerabatan. Gitu ya. Dan ada di bawahnya lagi 63% berdasarkan tokoh dan lain sebagainya gitu. Saya ingin kembali ke Bang Hermawi Taslim. Bang Hermawi, informasinya yang kami dengar-dengar memang ada tidak satu suara nih di internal sebelum keputusan kemarin bahwa masih ada yang ingin mengusung nama Kaisang sebenarnya, tapi kemudian terganjal mungkin dengan elektabilitas yang masih belum moncer, masih di angka 1%. Nah, apakah memang tanpa syarat? Apa benar sudah tertutup pintunya untuk Kaisang? Ya, jadi begini, kebetulan kemarin itu hanya berbeda jam, Mas Kaisang datang ke DPP juga, tapi dengan agenda yang berbeda. Mas Kaisang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Surya Paloh. Kemudian terjadi pembicaraan sekitar setengah jam, kemudian beliau kembali. Yang jelas proses di dalam saya tidak bisa cerita, tetapi inilah hasil yang bisa dicapai oleh Partai Nasdem. Nah, pandangan-pandangan pakar komunikasi Effendi Ghazali yang tadi dikatakan itu juga menjadi masukan buat kami. Kemarin kami sudah jelaskan juga sama Pak Anies. Kalau Anda begini, ini konsekuensinya, ini begini resikonya. Semua kita sudah jelaskan. Oleh karena itu kita memberi tenggang waktu 5 hari sebelum deklarasi tanggal 20, paling lambat tanggal 22 Agustus, paling lambat tanggal 22 Agustus Pak Anies sudah harus mendeklarasikan bersama pasangannya. Siapa pasangannya itu yang sekarang sudah tersediakan yang ditawarkan oleh PKS, Sohibul Iman. Tetapi seperti saya katakan tadi, berulang-ulang Pak Surya juga menggarisbawahi supaya momentum kehadiran Anies dalam konstelasi pilkada ini menjadi momentum rekonsiliasi juga. Situasi kita pasca Pilpres memang tidak separah 5 tahun yang lalu, tetapi tetap kita harus lebih rekatkan semangat kebangsaan ini. Dan itulah
Sebabnya kita mendukung sikap Anies yang ingin terus berdialog dengan PKB, berdialog dengan Gerindra, berdialog dengan PDIP. Kita semua ini anak bangsa, tantangan kita ke depan jelas lebih berat. Tidak usah sampai globalisasi yang besar, regional saja kita lihat bagaimana situasi kita seperti sekarang ini. Oleh karena itu, aspek-aspek internal ini harus lebih kita rekatkan lagi. Menurut kami begitu. Baik, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau mendengarkan tadi pernyataan Bang Hermawi, ini sebenarnya salah satu pintu rekonsiliasi begitu. Dibiarkan saja nanti Mas Anies untuk berbincang dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan partai-partai lainnya begitu. Kalau dari PKS sendiri, kalau ternyata nanti Mas Anies memilihnya bukan Sohibul Iman, justru menggandengnya dari partai lain begitu, atau sosok lain, ini gimana nantinya? Kok pecah kongsi? Pilkada 2024 ini. Jadi kalau Mbak Rati mengetahui bagaimana yang disampaikan oleh pimpinan PKS, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim ya menyampaikan hal yang sama, bahwa momen pilkada adalah momen untuk rekonsiliasi atau relaksasi politik. Dari politik nasional kita ke politik pilkada ini supaya merangkul banyak kalangan, ya, merangkul banyak kalangan untuk sama-sama membangun komunikasi, mungkin bisa bekerja sama untuk mengusung calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Jadi bagi kami PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta ya melihat bahwa peluang komunikasi silahkan, tetapi tentu kami juga punya calon. Dan kalau dilihat dari rekam jejak kemarin, kenaikan suaranya PKB dan Nasdem di Jakarta sebetulnya lebih tinggi dibandingkan PKS. PKB itu 5 naik jadi 10 ketika ngusung Pak Amin ya. Nasdem juga naiknya signifikan. PKS itu naik hanya 2 kursi di DKI Jakarta. Karena memang Jakarta adalah basis suara PKS. Jadi untuk menang itu minimal ada 2 syaratnya. Pertama adalah punya ketokohan, yang punya elektabilitas dan popularitas, dan yang kedua adalah punya mesin partai. Nah, PKS ya alhamdulillah kami bersyukur di Jakarta diberi kepercayaan ya. Hanya para kader pengurus yang tidak bekerja di Jakarta bisa mengikhtiarkan itu. Ya, 2 poin yang tadi sudah kita tangkap, dan mohon maaf ini waktunya habis. Kalau waktunya buat Pak Anies masih cukup panjang, kalau buat kita udah habis nih Kang Pipin. Terima kasih banyak Kang Pipin, Bang Hermawi dan juga Bang Ege sudah hadir pagi hari ini. Selamat ulang tahun ya Pak Surya Paloh, Kejaksaan RI, dan kita tunggu sampai 22 Agustus. Karena kita tunggu lawannya yang penting. Nah, ya kan? Itu dia. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Dan akhir kata kami harus undur diri pemirsa. Kami pamit dulu, saya Alfa Tauhid. Saya Kamala Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.